nomor 16. Domba yang dimaksud Yesus itu Bani Israel di luar aule, di luar halaman Yerusalem. Juma botol, kau jangan ngarang bebas kau, dengarkan saya. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Santai aja. Kamu sedang belajar di pakar Bible. Santai aja. Kamu lagi bertanya di pakar Bible. Kalian itu hanya jemaat-jemaat bahlul yang dibodoh-bodohi sama gereja pendeta. Pendetamu aja tadi tuh stupid. Pendeta kayak gitu modelnya ditanya, hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus untuk siapa? Untuk Batak, antara dia. Dodol. Ini cuman bodoh-bodohi jemaat ya, kayak gitu kerjanya. Pendeta itu hanya kerjanya nipu jemaat, tagih perpuluhan, ilmu tak ada. Ditanya tentang Bible, nihil. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Untuk semua manusia. Kan bahlul. Tolol. Berhentilah wahai pendeta-pendeta untuk membodoh-bodohi jemaatmu. Nah ini akibatnya, kau bodohi jemaat, hasilnya kayak gini. Emang Bang Juma udah benar? Loh, apa bantah coba? Kalau saya nggak benar bantah, apa yang salah yang saya ucapkan? Emang Bang Juma udah benar imannya? Iya dong, benar dong. Gini. Benar. Iya. Benar dong. Imannya Bang nggak kayak abang ngomongnya. Kenapa rupanya? Yesus mengatakan yang ngaku-ngaku pengikutnya sebagai anjing. Bagus Anda katakan Anda anjing. Berkaca. Benar nggak abang? Benar, apa yang salah? Enggak, Yesus gini. datang, Dari Matius 15 ucapanmu nomor aja, 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana tunjukkan dalilnya? Aku datang untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Nggak usah. Nggak usah. Manusia itu dilihat Nggak usah. dari Nggak usah gitu. Jadi mau curhat Nggak usah. di sini. Ini bukan berbicara mengenai attitude, ini bukan berbicara mengenai akhlak, ini bukan berbicara mengenai norma, ini bukan berbicara mengenai tata krama. Ini sedang kita adu data, ya, tentang ajaran Yesus. Oke? Jadi nggak perlu Anda menilai attitude di sini, nggak perlu. Nggak perlu Anda menilai cara saya salah, nggak perlu. Apapun itu, Yesus datang mengaku hanya untuk domba Bani Israel saja. Nah, ente siapa? Domba dari mana? Anda Kristen, Bani Bata ini domba dari mana kalian ini? Kenapa? Ada yang salah rupanya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente domba dari mana? Ente domba dari mana? Berarti si Yesus cuman Anda tahu nggak? Ayo, Anda domba dari mana, saudaraku? Anda domba dari mana? Bukan. Si Yesus katanya si Yesus. Bukan saya, jangan dimati-matiin. Anda udah Ya, benar tapi nggak, bicara Juma? pakai data, Bung. Anda domba dari mana? Yang disebut domba Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Bung. Sebelum Anda kita menggunakan data, kita harus sadar dulu akhlak kita udah benar belum. loh, kalau berbicara mengenai akhlak, agamamu itu mana ada akhlak? Wow. Hah? Jangan bilang Hah? apapun agama saya, apapun Alkitab. Apa akhlak di Kristen apa? Coba tunjukkan satu aja. Akhlak di Kristen satu aja. Nggak usah. Loh, kok enggak usah lagi bicara akhlak? Kitabmu itu kau urusin. Udah, turun. Kalau Ini. ngeromet turun dah, turun. Kalau ngeromet. Bicara akhlak nggak bisa, Anda- bicara ini nggak bisa. Lalu kita mau bicara apa, Bu? Iya. gini Bang Juma. Ya. Bang Juma, Nah, kan Kristen kan ngikuti Kristus, betul nggak? Enggak ada Kristus apa Enggak. yang kau ikutin? Itu Kristus Yesus. tipu-tipu itu pembodohan. Ya. Itu pembohongan, pembodohan berjamaah. Berarti selama ini yang kami jalan itu berarti Yesus kami itu salah gitu. Bukan Yesusnya yang salah, ente yang salah. Bukan Yesus yang salah. Kamu oke. menyembah Yesus itu ikuti siapa? Oke, berarti kami yang salah gitu. Oh jelas. Enggak, bukan itu. Jadi gini, berarti Oh jelas. Yesus Bukan itu. cuman itu Bani Israel. Yesus datang menurut Yesus. Yang noise itu di mute. Itu menurut Yesus. Matius 15 nomor 24, aku datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke. Nah, oke. saudara Kristen ini dari Bani apa?
Oke, berarti Yesus itu cuman untuk Bani Israel doang. Betul sekali, itu bisa. Berarti kenapa di akhir zaman itu Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan manusia? Gak Bukan ada di situ. Bani Israel. Di dalam Al-Quran dan di dalam kitabmu, Yesus datang untuk mengusir terdakwa. Siapa terdakwa? Karisteng. Kenapa Karisteng terdakwa? Karena Karisteng menggantikan Tuhan dengan Yesus. Oh, berarti Yesus datang kedua kalinya untuk membasmi Kristen. Oke. Untuk membasmi Kenapa Kristen, Islam pintar. tak dibasmi? Karena Kristen sudah menjalankan ajaran Yesus dengan tepat. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Oke, tapi kenapa Islam, baru Buddha, Konghucu itu tidak dibasmi? Kenapa harus Kristen? Karena kan Yesus yang menyembah itu Yesus, menyembah Yesus itu siapa? Kan Bani kalian. Israel. Enggak ada Bani Israel nyembah Yesus. Jangan nuduh orang dong. Iya, kan betul itu loh. Kan Mana Bani Israel nyembah Yesus? Israel Mana? Kenapa rupanya Israel ngikut Yesus? Mana Israel ikut Yesus, nyembah Yesus? Mana? Buktikan. Berarti Yesus yang ngikut Israel gitu. Bukan, Kristen itu agama baru buatan Barat Iya, yang tahu, kemudian dari Paulus. diresmikan abad keempat. Iya, tapi kan intinya dari situ kan berarti Yesus cuman untuk Bani Israel kan gitu Iya, kan? Bung, iya. Iya, berarti- Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli agar jangan ke bangsa lain, melainkan jangan datang ke bangsa kepada lain. domba yang sesat dari umat Israel saja. Gitu, Berarti Bang. dari luar dari bangsa Israel maupun Islam mau Yahudi mau Kristen berarti itu harus dimusnahkan dong. Tuh, yang dimusnahkan itu yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Oke. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen sih. Nah, itulah yang dimusnahkan nanti. Oke. Tapi kenapa coba ini aku nggak mau apa ya di agama seberang atau agama satanik. Kenapa Yesus itu di ajaran orang itu Tuhan? Iya, karena mereka ajaran setan. Bukan. Memang orang itu kan ajaran setan. Orang itu kan membangkang aturan Tuhan. Iya. Mereka percaya Tuhan. Setan yang mengajarkan menyembah selain kepada Tuhan. Setan Iya, itu. Tapi kenapa mereka menyerang Yesus? Yesus yang mana yang diserangnya? Ya Yesus Kristus lah. Loh, tadi katanya Anda mengatakan Yesus dituhankan sama mereka. Bukan mereka di dalam kitab orang itu ya, mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan juru selamat dunia. Ya, berarti setan dong yang ngajarin itu. Enggak, aduh mana ya dibilangkannya. Tapi orang Intinya itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu ajaran setan. Karena Tuhan menurut Yesus hanya satu, yaitu yang mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. terus kenapa orang itu membangkang si Yesusnya? Membangkang maksudnya kayak mana? Ya membantah perintahnya. Perintah yang mana yang Yesus mereka tidak lakukan? Contoh, Contoh, jangan membunuh. Ya jangan kan? membunuh. Oke, tapi di agama orang itu membunuh itu diwajibkan. Lah, justru ketika ada perintah Yesus Matius 19 ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Yesus mengatakan jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Nah, berarti Yesus boleh dibunuh atau tidak? Mana bisa dibunuh Yesus? Ya kalau sebagai manusia. Berarti nggak boleh. Berarti membunuh Yesus adalah dosa, betul? Sebagai manusia dia bisa dibunuh. Iya. Kan betul. Bukan itu maksudku. Ah, Yesus itu boleh dibunuh menurut Yesus atau tidak?
ini dibunuh secara apa gitu? Loh kok boleh dibunuh secara apa? Emang Yesus itu apa lagi? Yesus itu manusia. Iya tahu, Yesus itu manusia, itu makanya bisa dibunuh. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, karena dia bisa dibunuh. Oke, tapi kenapa orang itu menyerang Yesus? Lah, karena mereka kerasukan setan. Ih, Yohanes 6 nomor 70. bukan agama satanik lu bang. Agama satanik menyerang Yesus. Iya, Menyerang gimana? di ajaran orang itu mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Pantai Mija. Betul. Mereka gimana dibilang ya? Yesus itu tahu, ya mereka itu tahu Yesus itu adalah juru selamat dunia. Makanya mereka itu datang sebagai membuat agama atau dari Yesus juru selamat dunia. Iya. Ini yang ngajarin siapa? Dari agama satanik. Pantai Mija. Hah? Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Tapi kenapa si agama satanik udah mengaku Yesus itu juru selamat dunia? Makanya mereka menyerang domba-domba yang mengikut Yesus. Coba tanya pengikutnya agama setan itu, coba Anda tanya, kenapa bisa begitu mereka? Orang Mereka sakit tidak ini punya bilang. Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan. Hah? Tanya Ya pendetamu. wajar lah dia begitu karena mereka tidak punya Tuhan. Anda Mereka sudah jawab. mentuhankan diri sendiri. Mereka Oh, wajar. Mereka tidak punya kepala berarti. Wajar dia begitu. mereka percaya adanya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan masing-masing, tapi mereka tidak mengikuti aturan. Mereka membangkang. Sama seperti Barjarot, Lucifer, si Satan, atau Nah itulah yang kalian sembah itu, yang kalian sembah di gereja itu Lucifer. Di kitab Bang Juma juga kan Isa itu juru selamat Bang Juma. Ngapa ya Bang bohong-bohong? Juru selamat untuk Bani Israel. Nggak Ya usah. Bani Israel, Bani Inni Israel. Rasulullahi Abang itu sudah ilaikum. tahu. Tapi jangan bohong-bohongi orang lah. Kita urus diri kita sendiri Anda yang sendiri aja. bohong. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu juru selamat bagi Bani Israel. Nggak usah. Kenapa jadi curhat semua ini? Si Juma ini orang Kristen aslinya. Abang nggak usah bohong-bohong Melengacau. Bang. Iya, Kita urus kitab kita sendiri-sendiri aja Bang. Nah, justru kami menjelaskan tentang Kristen itu, kami sedang membahas dan mengurus kitab kami. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Laqad kafara alladzina qalu, dan seterusnya. Itu kami sedang membahas. Ketika kami membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, itu kami sedang membahas uraian isi Al-Quran. Pahami itu? Ahi, Iya, kemarin saudari kita ini Nadia Situmorang malap kita ini diganggu oleh mereka. Sekarang ketika kita bahas mereka meraung-raung kepanasan. Meraung-raung kalian kan setelah kita datangkan. Kemarin kau ganggu mualaf kami, kau maki-maki dia, kau hujat dia. Sekarang kami datang meraung-raung kalian, mampus. Siapa yang meraung-raung lu? Jangan bahas ini, bahas kitab sendiri lah. Kemarin kenapa mualaf ini Nadia Situmorang itu nggak pernah bahas nyentuh agama, dihujat sama kawan-kawan kalian karena mengadu kepada kami datang. Sekarang kalian meraung-raung kalian. Sugi, Apa? yang selalu bahas agama itu tuh si Juma itu, dia mau masuk Coba Kristen tanya aslinya. sama Nadia Situmorang, pernah bahas mau agama masuk enggak Kristen sebelumnya, itu. Mbak Nadia? Baru Nadia, pernah bahas agama? Baru Nadia. Enggak pernah Nah. saya dulu sebelumnya saya ada hampir setahun saya nggak pernah bahas agama selain
Nah, kenapa baru Baru Situmorang seminggu ini saya membahas agama? buka komal untuk diskusi lintas agama. Gara-gara Halo? Gara-gara apa? Halo, baru. Ya gara-gara penghujat, banyak sekali menghujat Rasulullah saya gitu. Daripada saya menghujat, ya mending Di saya Komal buka mana diskusi itu? Di lintas Komal agama mana? gitu. Di Komal mana? Jadi bisa mengedukasi gitu loh. Jadi mungkin saudara-saudara muslimku yang lainnya bisa mengedukasi teman-teman Kristen penghujat gitu loh. Itu ngehujatnya di Komal mana? Di Komal sini. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Saya tahu Bang Melviano. Ini yang kita bahas yang menghujat. Jangan asal mengomong, jangan asal bicara. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Si Juma itu kayak mana menghujatnya orang Kristen? Menghujatnya di mana, Bang? Ya, tanya aja sama Juma itu sendiri. Coba kalau Anda punya bukti. Sakit hatimu. Jangan nyanyi. Sus. YouTube jangan nyanyi. Sudah. Ayolah, dialog dengan baik. Yuk sini keluarkan ilmumu. Yuk jangan ngeraung-raung doang lah. Kemarin kau ganggu-ganggu mualaf kami. Sekarang kita datang pada meraung-raung. Jangan bahasa kayak kami. Bahasa Islam. Patakmu sih saya. Bang Sugi. Apa tuh? Apa? Anda itu saya bilang nggak usah terlalu Izin dulu apa Bang Sugi ya. Landung, kau kalau mau diskusi silakan naik. Kalau memang nggak bisa berdiskusi, kau turun. Ini komal diskusi, bukan komal-komal nasihat. Kalau kau mau nasihati, komal-komal sana kau nasihati. Jangan kau di sini. Ayolah, siapa? Kau lawan saya, atau si Sugi lawan saya. Ayo. Wih, boleh. Ilmu apa yang kau kuasai? Open cam kalau perlu yuk Bang, kita open cam yuk Bang. Nggak Ayo usah. sama-sama open cam kita yuk Bang. Iya. Itu udah dibesar ya. Kau on Tanpa cam. buka Besar Ayo. ini. Saudara Kami udah Landung kau ini perbesar, gemuk, kau on cam. banyak daging babi dalam tubuhnya ini. Oh keren, Abang Landung. Ada yang salah rupanya. Udah diperbesar, silakan on cam Landung. Ayo on cam Bukan yuk. untuk Anda. Banyak kali kita daging babi di gantikan pipinya, Mama, bantuin Landung. yuk. Ini komal diskusi Landung. Ini jangan seperti mama-mama yang di pasar. Iya. Ayo. Saudara Landung ini gemuk, pipinya tembem, banyak daging babinya, weh, mantap. Ya udah. Kau nggak gemuk rupanya, Bang Juma. On cam Anda Enggak, aku apa biasa Landung? aja bang. Landung Anda on cam. Pipinya abang ini Saya on cam Bang. tembem, banyak Saya on daging cam Bang. babinya. Ini saya buktikan kemampuan saya Bang. Tanpa buka Iya, Bible, Anda sanggup Bang. Ayo Bang. Wah, gitu keren Bang. kali abang Mantap, kita ini. keren. Cakep sekali. kita mulai dialog Bang ya. Iya. Oke, Kita mulai dialog ya Bang. Ayo bang. Ya, kita mulai dialog. Santai Bang Landung ya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4. Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Allah? Ayo. Baca dari awal. Iya. Baca dari awal itu. Ya itu kalau mau baca dari awal. Itu Itu kalau kau kita punya Bible, baca Landung, dari kau baca. awal, Bible Bang. kau baca. Jangan Oke. jangan menyuruh baca. Kau baca Bible, kau tunjukkan Bible. Baca dulu Bang, baca dulu. Kau awalnya aja saya tahu. Awal. Saya Baca tahu, Bang. Anda saja awalnya nggak ngerti ya. Anda awalnya ngerti nggak? Awalnya ngerti. Bentar, saya tanya. Saya tanya. Aduh, Bang Landung buka Bible mau Bang Landung kau baca Bang Landung. Baca dari awal. Ya, Ya, itu kau baca justru Bible, itu Bible kau awalnya baca. itu. Enggak ada. Baca itu perikopnya. Judulnya Ya kau baca. baca juga Bible-mu kau baca. Itu tentang Iblis. percobaan. Iblis Ya. menggendong Yesus ke bait suci, ke padang gurun. Oke. Baca. Dengar ya, dari awal peringkopnya itu hal percobaan Yesus di padang gurun. Kemudian, aduh,
Kalau enggak apa? Perikopnya apa kalau salah? Coba perikopnya apa coba? Ya udah baca itu perikopnya apa tadi. Perikopnya aja nggak tahu dia. Parah. Aduh. Perikopnya aja Begini nggak ya, ngerti kualitas orang gimana. Kristen begini ya. Beginilah kualitas orang Kristen itu ya, begini nih. Nggak mundur bang. Aduh, kayak gini mau ngelawan saya. Anda tanya Bringkop sama saya jawab. Makanya saya jawab itu perikopnya aja waktu Yesus dicoba. Inilah makanya kenapa apologet Islam hadir untuk ngajarin Kristen Bible. Parah. Karena selama ini sudah putih rambut nggak ngerti Bible. Kenapa? Karena hanya dengarkan doktrin di gereja, abang. Bang Juma. Berterima kasihlah kepada kami yang Islam ini karena hadir ngajarin kalian Bible. Rambut sudah putih, Matius 4 nggak bisa. Gimana dong abang ini? Aduh, bagaimana nih pendeta ini? Jemaatku sudah putih rambutnya Bang tapi Sugi nggak tahu dia Bang Sugi. Aki Sugi ditanya perikop dia nggak tahu. Nggak tahu. Padahal tadi Nggak tahu dia. dia nanya sama saya perikopnya apa, saya jawab. Itu mengenai percobaan di padang gurun. Saya jawab. Dibaca. Setelah Anda baca judulnya, itu perkataan Yesus kepada Inggris. Jangan hanya mau nguji, ketika diuji Anda nyungsep. Ketika Anda diuji Anda nyungsep. Parah. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Itu ayat pertama. Kejeng dia. jadi malu saya punya saudara gini. Ada gunanya. Malu saya punya saudara kayak gini, nggak ada pengetahuan tentang Bible. Nggak ngerti apa-apa, heran aku. Kok nggak ngerti apa-apa ya? Kristen kok nggak ngerti apa-apa tentang Bible ya? Kalian merasa lebih tinggi pengetahuan. Modal ini, modal iman. Imani doang. Modal iman. Aduh, saudara Landong. Bang, oke, Bang. Orang-orang Kristen Oke, yang dengar begini, Bang, oke dengar. Ayat pertama Bang ya, ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Benar salah? Benar. Sekarang Anda Yesus bagian ayat dibawa 2. untuk dicobai ke Silakan padang gurun. sekarang Anda ayat 2-nya, ayo. Ayo ayat 2 Anda, ayat 2. Abang mau berdebat sama saya ini yang baju kuning Sugi dibacain seterusnya. Aduh. Anda kan menguji saya. Saya sudah saya tunjukkan kemampuan saya, Aduh. ya kan? Sekarang Bahaya ini, gantian Komar. kita bergantian Bang, sambung ayat. Bikin banyak saya ayat tertawa pertama, kita. sekarang Anda ayat kedua, silakan ayat kedua. Baca Kemampuan seterusnya. Anda hafal enggak? Anda hafal enggak? Seterusnya Anda habis apa Iya, enggak? baca seterusnya. Baca sampai perikop. Parah. Baca seterusnya. Bang Juma, abang begitu besar katanya, tapi akhlak abang tidak ada. Artinya, kalau orang Batak bilang, Coba di ayat 2 Bang dibaca apa Bang? Bang, di ayat 2 dibaca apa Bang? Ini bukan membahas tentang akhlak ini. Abang Bang, saya ini sudah di ayat ganteng. 2 dibaca, Bang. Di ayat Rambutnya 2 sudah dibaca, Bang. pirang. Tapi Nggak tidak sadar paham dia di Bible. mute, nggak sadar Ya dia di itu yang mute. bikin saya ngakak. Oke, Gitu loh. kalau Anda nggak mau baca, Bang, bentar. Nanti Nggak Anda ayat sadar 3 dia ya. di mute. Nanti Anda ayat 3 ya. Nanti Anda ayat 3 ya. Sekarang saya ayat 2. Bentar lagi. Sekarang saya ayat 2. Ya, nanti ayat Anda 3 ya. Mau enggak? Hah? Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus merasa lapar. Ayo lanjut ayatnya, ayo. Ayatnya disambung. Tuhan lapar. Bang, buka mute-nya Bang. Dia lapar gimana nih? Dapat mainan kita. Dapat mainan. Aduh, parah ini. Saudara Landong, kalau cuman semangat Kristen aja Anda punya, jangan naik di komal debat, Bang. Mending abang beli anak-anak babi, Anda jadi Lanjut peternak ayat babi, 3. gitu. Ini sambung aja nih. Nggak sanggup dia. Iya, saudara James ini kelainan tahun berapa? Bang,
Saya tanya baik-baik loh bang, abang kelainan tahun berapa? Saya tanya baik-baik loh bang. Enggak, maksudnya kelainan apanya? Loh, masa nggak dengar pertanyaan saya? Kelahiran, bukan kelainan. Kamu normal, kelahiran. Iya, orang tanya baik-baik pun. Saudara ini kelainan tahun berapa? Orang kelainan dia bilang, saya bisa jawab. Songkartnya. Udah biasa diskusi nih, Gerunda, udah biasa di komal. Itu makanya aku tanya, ini teman saya nih, saudara James. Saya cuma mau tahu. Iya. Iya, saudara kelainan tahun berapa gitu loh. Mana Kan tahu kita mau kelainan. ucapkan. Ya? Kelahiran, Gerunda, bukan kelainan. Loh, saya ngomong apa emang? Kelainan. Kelainan. Nah, saya kan ngomong ke dia. Jauh. Tahun berapa kelainannya? Boleh nih baik kalau diskusi nggak menghujat. Lanjut, semangat Pak James. Aku Orang mau pendukungmu. kasih hadiah ulang tahun kok malah nggak dijawabnya. Udahlah. Guru, ngajarin saya makanya guru. Jangan tinggalin dong, diajarin. Kan mulai lemas dia. Oke, ya saya bertanya ya guru ya. Oke. Ya. Dari surah Maryam 71 sampai 72. Ya. Semua akan mendatangi neraka, tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Di Al-Maidah 46 itu, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, memberi kitab yang sebelumnya yaitu Torah dan kitab, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah tanpa kitab Taurat dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada tertulis di kitab mana, surah berapa, ayat berapa? Apa pertanyaannya? Apakah tanpa kitab Torah dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada, dalilnya di mana? Surah berapa, ayat berapa? Terima kasih. Iya, jadi bertakwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah ini tidak lagi harus duduk di perkara Torah atau perkara Mazmur, Zabur atau Injil, tapi perkara yang ada setelahnya itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula dari isi kitab yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwana salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang bertakwa itu ketika orang itu mendudukkan perkara kehidupannya, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada manusia dengan kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Di luar itu tak lagi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama Saudara James. Di sini saya temukan sebagai petunjuk serta pengajaran. Nah, kalau menurut saudara Bang Suma tadi jelaskan, berarti hanya mengimani saja kitab Injil dan Torah, seperti itu. Sedangkan saya temukan di sini kalimatnya sebagai petunjuk serta pengajaran. Saya tidak temukan kita hanya mengimani saja, disuruh mengimani saja. Mungkin ada ayat yang membantah kitab Torah dan Injil itu untuk tidak perlu dijadikan petunjuk dan pengajaran lagi, seperti itu.
Ya, Bunda Rahma tahu itu. Al-Quran surah Al-Araf ayat berapa Bunda Rahma? 157. 157. Dikarenakan karena hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sorry. Surah ke berapa? Surah ke berapa, ayat ke berapa? Al-Araf ayat 157. Al-Araf surah ke berapa? Saudara saya baru Al-Araf belajar. itu surah ke berapa teman-teman? Ada yang tahu? Al-Araf surat ke berapa itu ya? Ketujuh, Gurunda, ketujuh. 7. Ketujuh. Nah, itu saudara. Karena hukum Taurat itu, Ayat- yang 157. Oke, sebentar saya cari ya. 157. 57 itu berbicara tentang apa Silakan, mereka mengikuti Nabi yang umi itu, Ahi. 157 Itu yang dimaksud, ya. bukan? Iya, Dalam betul. kurung Yahudi, orang-orang yang mengikuti Rasul itu ya. Ya, betul. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Ya. Ya, lanjut. Ya. Lanjut coba. Jadi Al-Quran itu datang kemudian dibawa oleh pemimpin bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nama beliau ditemukan di dalam Taurat dan Injil yang ada pada Bani Israel, bukan yang ada pada Kristen, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW datang untuk meleburkan kemudian ajaran yang Tuhan berikan kepada Bani Israel ke dalam satu konsep, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Makanya yang menjadi pembimbing dan pengajaran serta cahaya setelah Taurat dan Injil dan menunjukkan petunjuk kepada jalan yang lurus tinggal satu, yaitu Al-Quranul Karim. Itu dalilnya jelas. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 sebagai peneguhan bahwa penganut Taurat, Zabur dan Injil itu harus menuju kepada Al-Quran, bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil, karena Taurat dan Injil itu sudah dilebur masuk ke dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih ya, Guru. Nah, di sini saya temukan di sini ayat yang saudara kasih. Di sini saya menemukan bahkan mencegah dengan apa tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat Ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Dan mencegah Baik. Berbuat baik dan mencegah dari yang Mungkar, jahat. Iya, bahkan di sini saya tidak menemukan bahwa Injil dan Taurat itu sudah dibatalkan. Memang sih saya temukan di bawahnya Al-Quran itu bagi orang-orang yang beruntung. Tapi di sini kan Injil dan Taurat itu masih tetap ada begitu, Bang Suma. Saya tidak temukan bahwa Injil dan Taurat itu saya tidak temukan Injil dan Taurat itu sudah tidak perlu dipelajari lagi atau tidak perlu dijadikan petunjuk serta pengajaran lagi seperti itu, Bang Suma. Itu nanti dalilnya tadi, Bang. Al-Araf ayat 157, kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan Bani Israel dari aturan-aturan yang ada di dalam kitab mereka menuju kepada aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bani Israel dibebaskan dari hukum Taurat, lalu kemudian Bani Israel dipindahkan ke dalam konsep yang jauh lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Makanya Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan mengajarkan kepada kalian kepada segala ketetapan hukum-hukum, kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Dan Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Maka syarat setelah ahli Taurat,
harus ada pengajaran yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat itu, yaitu Al-Quran. Begitu Bang, tapi kenapa Anda pergi? Naik lagi nih yang ajaran satanik ini, selalu minta naik. Iya. Soalnya maaf. Yang enak memang kalau berdiskusi gitu loh. Silakan bertanya lagi. Jadi gini Bang Juma, kan Ya. Yesus itu kan di agama Kristen itu kan dianggap sebagai Tuhan. Salah itu. Jadi Cuman dianggap saja, tapi kan bukan Tuhan. Cuman dianggap Tuhan. iya, Tapi sebenarnya Yesus bukan Tuhan. iya, itu makanya aku bilang itu Yesus itu Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kan? Ya, Oke, Islam itu menganggap Yesus itu sebagai nabi. ya. Oke. Terus Yahudi juga menganggap Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Bang, Yahudi enggak. Wah, abang ini enggak ada Yahudi menganggap Yesus itu nabi dan rasul, enggak ada, Bang. Loh, kok nggak ada? Kecuali Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh. Oke. Karena di dalam kitabnya Yahudi, Yesus itu anak haram. Dalam kitab Talmud, Yesus itu anak haram. Oke, aku kurang paham soal itu. Terus, ini maaf juga ya, aku mau bawa agama satanik juga ya. Nggak apa-apa ini. Agama satanik, agama Kristen kan itu maksudnya? Bukan, itu beda loh. Ah, sama ajanya. Iya, beda. Sama. Beda. Sama. Kalau samanya di mana coba? Sama-sama menyembah makhluk. Sama-sama minum darah Tuhan. Sama-sama makan darah Tuhannya. Sama-sama menggantung Tuhannya. Sama-sama mengutuk Tuhannya. Itu Bang Juna udah salah tuh. Sama-sama kerjasama dengan setan untuk membunuh Tuhannya. Itu udah salah total Bang Juna. Mengaminkan pekerjaan setan dalam membunuh Tuhannya. Lah itulah makanya kemudian orang Yahudi menganggap orang Kristen ini adalah bidat. Kenapa dianggap bidat? Karena Kristen ini menyembah bintang timur, setan. Bukan Bang Juna. Yang Kristen sembah itu kan bintang timur. Bukan. Loh, siapa bilang bukan? Wahyu 22 nomor berapa itu? Nomor 16. Justru orang Kristen ini melawan ular tua. Bukan, Kristen ini penyembah Bintang timur. bintang timur. Nah, bukan salah. Wahyu 22 nomor 16 coba Anda baca. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah Lucifer, satanik. Terus kenapa coba agama satanik itu melawan Yesus? Ini lagi. Makanya karena itu Karena setan itu tidak suka sama Yesus. Makanya setan datang nyamar-nyamar sebagai Yesus. Oke, nama sebagai Yesus. Berarti Yesus itu yang berarti Yesus itu maha dong. Yesus itu manusia, dia nabi yang datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Setelah Yesus ini naik terangkat ke langit, muncul setan mengaku-ngaku Yesus. Oke, mengaku-ngaku Yesus. Mengapa mereka mengaku-ngaku Yesus? Ya karena ingin menyesatkan. Kan dikatakan dalam Lukas 2:18, penyesat akan datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat datang dengan memakai
Yesus. Ini siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Nah itu satanik Aman. itu satanik. Oke, berarti Yesus ini siapa coba? Kenapa? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ingin dibunuh Bani Israel tapi diselamatkan oleh Tuhannya Bani Israel. Selesai perkara. Iya, Ratusan tahun kemudian Oke. ya muncul Yesus palsu yang adalah Lucifer bintang timur yang Kristen sembah. Datang memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, gini oke. Berarti kami menyembah si Lucifer gitu. Ya, pintar Oke. sekali. Oke, paham. Terus kenapa coba diajarkan agama satanik itu Lucifer mau menyerang Yesus? Kenapa lah coba itu? Ya, karena Yesus yang asli ini mengajarkan kebenaran. Berarti Tuhan dong. Bukan, Yesus datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Oke, utusan. Tapi setelah Yesus ini tuh meninggalkan dunia, datang Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus Pergilah, aku akan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan kepada mereka. oke, apa? Berarti pas kami mengikuti Lucifer, dia kan udah disalib kan? Betul nggak? Ya, Betul nggak, gimana? Bang? Pas kami mengikuti Lucifer, Ini juga selalu satanik. Iya, itulah yang kamu ikuti. Yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria, itulah dia, si Lucifer itu. Yang mengajarkan kamu ibadah hari Minggu, itulah si Lucifer itu yang mengajarkan, yang membisikkan. Yang Anda katakan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang Kristen, itulah Lucifer itu. iya, oke betul. Berarti sekarang posisi Lucifer kan sudah tidak ada. Karena Ya, sudah ada masuk di dalam tubuhnya setiap Kristen. Loh, kenapa coba? Kan sudah disalib. Kan Lucifer yang masuk ke dalam tubuh Anda sampai Anda makan babi. Saya tidak makan babi. Berarti babi yang makan Anda. Loh, tidak juga. Oh, tidak juga. Berarti Anda nggak sunat dong? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itulah Lucifer yang mengajarkan Anda jangan bersunat. Tapi kan Lucifer kan sudah mati. Udah di kayu salib dia. Loh, itu yang di atas kayu salib, itu penggantinya Yesus. Nah, yang mengajarkan menyembah korban di atas tiang salib, itulah Lucifer. Yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang mengajarkan dan membimbing saudara untuk menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Itulah Lucifer. Kalau Lucifer. Terus Lucifer ini mengajarkan pas di zamannya si Yesus itu apa coba pelajaran orang? Nah, pada saat kemudian Yesus masih ada, Lucifer itu mencoba Yesus, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke bumbungan bait suci untuk mencobai Yesus. Itulah Lucifer. Ketika Yesus terangkat ke langit, Lucifernya datang mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Satan. Lah, ini cuma ya. Itu bukan Lucifer. Itu fakta itu. Iya, faktanya Lucifernya betul. datang mengatasnamakan Yesus. Faktanya betul. Tapi itu bukan Lucifer yang Itu Lucifer, itu Lucifer. Baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, yang datang kepada Itu Paulus di Satan. padang gurun, Itu yang mengaku Yesus itu berupa cahaya. Itu Satan. Akulah Yesus yang kau aniaya.
Pertama, malaikat yang terjatuh itu Satan. Pergilah. Dengarin dulu Bang Tony. Aku akan membimbingmu. Ciri-ciri orang yang ditemu setan itu buta kan? Nah itu Paulus buta enggak itu waktu ditemu itu? Aku nggak Buta. mau ceritakan Buta. Paulus. Aku menceritakan tentang kebenaran itunya. Iya, kita juga sedang membahas tentang kebenaran. Iya, sama-sama gitu loh. Jadi kalau soal bertentangan soal agama itu nggak kalah masalah. Bertambah wawasan. Benar enggak Yesus berpesan kepada muridnya akan muncul Yesus palsu? Benar enggak? Bukan Yesus palsu, akan ada nanti nabi-nabi Mesias palsu kan? Nabi-nabi, bukan Yesus. Iya, nabi palsu bertemu dengan Mesias palsu, betul? Nabi sama Mesias itu beda. Iya tahu, tapi di dalam Matius 24 nomor 24 di situ dikatakan akan datang Mesias palsu dan nabi palsu. Berarti apa maksudnya? Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah, nabi palsunya bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, Mesias palsunya menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah. Aku akan menunjukkan kepadamu." Jadi itu sedang bertemu antara Yesus palsu dengan nabi palsu. Yesus palsunya datang. Kayak suaranya mak lampir deng. Nabi palsunya juga ada. Maka ketika Yesus palsu dan nabi palsu bertemu, lahirlah agama Kristen. Itu loh. Itu bukan Kristen lalu ceritanya Bang Juma. Lalu Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Siapa yang mengajarkan nyembah manusia? Siapa yang mengajarkan menggantikan korban hewan menjadi korban manusia? Siapa yang menggantikan Sabat menjadi Minggu? Siapa yang menggantikan Taurat dengan perjanjian baru? Siapa? Kalau bukan Lucifer, siapa? Dari ajaran agama Kristen. Di ajaran Kristen menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin coba? Yang ngajarin ya murid-muridnya. Nah itu dia. Anda memfitnah murid-murid. Sejak kapan murid Yesus mengajarkan menyembah Yesus? Tak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? Tak ada. Lalu dari mana kemudian orang barat ini menyembah Yesus? Dari mana perintahnya? Kan gini, dari dalilnya Tuhan sama Tuhan Ini itu. Cito Sinaga nggak ada data, mendingan diam dulu Cito. Oke. Saudara ajarannya kalau satanik bawa kitabnya, nanti dialog sama Bang Suma tolong. Ya, satanik itu Bang, yang melambangkan salib itu agama satanik. Tapi kan salibnya kan terbalik. Loh, sama aja. Yang jelas salib itu adalah simbol setan, simbol kutuk. Coba Anda jujur dulu. Betul tak salib itu adalah simbol kutuk? Betul tidak? Itu kan Enggak, aku tanya dulu. Salib adalah simbol kutuk, betul atau tidak? betul. Betul. Lalu siapa yang menjadikan salib itu sebagai simbol agama? Tapi kan simbol kutuk Kristen. Berarti simbol Kristen adalah simbol kutuk, betul? Betul. Nah, kutuk ini iblis, satanik. Itulah yang saya katakan bahwa kalian itu adalah agama satanik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Bang Suma kita lanjut dulu yang tadi Bang Suma. Oke, Bang Tony saja dulu ya. Ya, tadi Bang Suma bilang dibebaskan dari hukum Taurat. Yes. Dengan adanya Al-Quran, begitu kan? Ya. Kalau saya salah bernarasi, tolong disanggah ya Bang Suma ya, biar saya tidak salah. Silakan. Oke, benar seperti itu, Bang Suma bilang? Paulus aja mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Enggak, di ayat ini di Quran surat 7 ayat 157 ini Bang Suma bilang
kitab-kitab hukum Taurat itu sudah dibebaskan dengan adanya Al-Quran. Dibebaskan masuk ke dalam hukum Al-Quran. Iya kan? Iya, benar Iya, kan? memang betul. Oke. Tapi di sini saya temukan, saudara, kalau nanti saya salah nanti tolong Di sini saya temukan bebaskan beban-beban ya, kalau nggak salah dari yang perbuatan yang mungkar itu dan yang tidak baik itu kan. Oh bukan, membebaskan Oh, mereka bukan. dari belenggu-belenggu. Bukan. Aturan-aturan seperti ketika mereka haid, mereka wajib kemudian menyembelih 2 ekor burung merpati. Itu dibebaskan dari hukum-hukum itu. Ketika orang haid tidak boleh mereka melakukan aktivitas apa-apa. Ketika hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya itu yang dibebaskan itu menuju kepada ajaran Al-Quran. Bang Suma, bukan karena kitab Injil dan Torah itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, Bang Suma. Ya karena itulah kemudian disebabkan karena itu salah satunya maka Tuhan memberikan Al-Quran sebagai pedoman terakhir. Yahdi bihila manittaba ridwana sulbas salam. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Oke, Al-Maidah. Bentar ya, saya Ayat catat 16. Ya. Al-Maidah. Ayat Kan 16 Paulus ya. juga sudah melarang orang Kristen itu untuk melakukan hukum Taurat. Kolose 2 Anda baca coba. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 3. Al-Maidah. Oh ya, Al-Maidah ayat 16 ya. Iya, Al-Maidah. Nah, di sini saya temukan di Al-Baqarah 79 itu juga kayaknya membantu ya narasi Bang Suma ya. Iya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kita cari Al-Baqarah 79. Sama yang tertulis dalam Yeremia 8 ayat 8 itu. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Asli. Asli bohong. Serupa itu Bang dengan Al-Baqarah itu tadi. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim itu. Sama itu. Ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya kan? Oke, pas itu Ya pas. kan, Bang? Coba sekarang baca ini Yeremia 8 ayat 8 Bang. Itu sesuai sekali itu Bang yang dinyatakan Quran tuh Bang. Yeremia 8 ayat 8 Bang, buka Bang. Yang dibilang Bang James itu tadi itu pas loh. Bentar saya buka ya. Yeremia, bentar. Yeremia 8 Nomor 8. ayat 8. ayat 8. Oh ya, perikopnya tentang dosa dan Ahi hukuman. diambil alih ya. Ahi, saya minum teh dulu. Bikin kopi campur Bagaimanakah teh. kamu berani berkata kamu bijaksana Ahi Sugi. dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu Iya, buat lagi buat sudah Nih. menyurat sudah pena palsu Dalam membuatnya menjadi bohong. sudah membuatnya menjadi Pena bohong. palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya. Bukan balik-balik Bang. Ya, pena palsu
sudah. Nanti saya mungkin tanggapi ini ya. Mazmur juga itu Bang, baca juga Mazmur 1:19. Jangan banyak-banyak, nanti saya lupa saudara. Mereka telah merombak Tauratku. Oke, lanjut. Oke. begituan. Jadi oke, jadi poinnya itu ini apa? Karena Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Ya kan Bang Suma? Ya itu fakta. Oke. Mungkin kita lihat juga di Al-Baqarah 106 Bang Suma. Iya. Ya. Bentar ya, sedikitnya. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nggak ada hubungannya nih Bang. Kamu tahu? Oh, ini ayat-ayat yang dimaksud ayat-ayat apa nih? Ini yang dimaksud ini Ayat-ayat di kitab mana nih? ya tetap merujuk kepada wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ada wahyu yang dibatalkan. Ya, hukumnya kemudian dinasak mansuk. Iya. Siapa yang batalkan ini, guru? Ya Allah sendiri. Allah yang membatalkan. Iya. Ya. Kalau Bible, Paulus yang batalkan. Hukum Taurat. Berarti Allah batalkan dan Allah ganti, begitu? Karena di sini kalimatnya pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ini yang dimaksud kitab Injil dan Torah atau yang Bukan. dimaksud? Oh, bukannya. Bukan. Ini masih cakupan Al-Quran. Oh, berarti ini yang dimaksud, yang dituju di sini Al-Quran, begitu Bang Suma? Iya. Atau? Oh. Ayat-ayat mana saja yang dibatalkan dan ayat-ayat mana yang diganti Bang Suma? Kenapa mesti harus sampai mendetail sekali seperti itu, Bang? Supaya tahu agama yang mana yang benar. Oke, Ya, kita tapi ketika tadi kita menunjukkan Yeremia 8, kenapa Anda nggak mau sentuh? Kenapa Nah, ini giliran itu. Al-Quran Anda tajam? Enggak, saya sebentar mau sanggah Yeremia 8 ini, Bang Nah, itu Suma. Anda mau menyangga, berarti Anda ingin melawan Yeremia. Enggak, tidak seperti itu, karena di sini kan kita kan harus baca dari ayat 4 sampai ayat 17 baru kita tahu yang dimaksud. Nah, kalau ayat Anda yang membahas Bang ayat Suma Al-Quran satu-satu ayat, boleh Anda paham gitu? Enggak, saya nggak paham, justru karena itu saya tanya. Saya tidak menjelaskan Bang Suma. Iya, saya ngerti, saya paham. Saya paham dan saya ngerti apa yang Anda maksud. Tapi kenapa kemudian sekritis itu terhadap Al-Quran? Oh, itu kritis sekali ya. Enggak juga, maksudnya pendalaman tentang kitab yang dinasak itu. Tentang masa tenggang bagi janda misalnya, yang semula 1 tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240, kemudian ditetapkan menjadi 4 bulan, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Itu contoh ayat yang dinasak atau ayat yang hukum yang kemudian diperbarui. Nah, ini materi lanjutan, materi yang sudah sangat tinggi nih. Itu yang kumaksud. Yang buat saya jujur saya sentak kaget ya dengan membaca Al-Baqarah 79. Di sana dikatakan ada tuduhan, dikatakan bahwa Injil dan Torah sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Seperti itu. Bahkan Ya, itulah yang kumaksud tadi. Yeremia. Anda mencampur adukkan gitu loh. Anda mencampur adukkan antara pendalaman pemahaman Anda terkait Taurat dan Injil, kemudian Anda membawa Al-Quranul Karim ayat 106, padahal itu tak ada hubungannya. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 106 itu adalah ayat-ayat yang dinasak. Yang dinasak Gitu. itu yang bagaimana, saudara saya tidak Ya, paham. nasik maksud saya. Iya, itu Nasik tadi. maksud.
Aduh, parah ini. Itu yang kumaksud Maaf Bang Suma, saya nggak surah ngerti sama sekali. Al-Baqarah ayat 240. Ayat tentang masa tenggang bagi seorang janda yang tadinya semula 1 tahun, itu kemudian mengalami perubahan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hanya 4 bulan. Jadi berlaku cuma 4 bulan begitu. Ya, sekarang yang berlaku 4 bulan gitu loh. Berarti itu campur tangan manusia dong. Bukan campur tangan manusia, karena itu ayat suci Al-Quran. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu kan nggak boleh dirubah. Ya memang nggak dirubah, nggak ada yang dirubah di situ, nggak ada yang dirubah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tidak berubah sampai hari ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 juga tidak berubah sampai hari ini. Cuma hukumnya yang mengalami perubahan gitu loh. Loh, Makanya saya bilang ini materi lanjutan, materi tinggi yang kalau pemula nggak mestinya harus sampai ke sini tanyanya. iya, kalau hukum itu kan Waduh, beratnya mohon kayak maaf, di negara kita, saya hukum sudah sampai itu ke sana nggak boleh tanyanya, ya. dirubah. Kenapa kalau harus hukum itu dirubah gitu? Lah, lalu bagaimana pula perjanjian lama menjadi perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu kan tentang para nabi. Mati meja. Iya, para nabi, terus keturunan. Kenapa babi haram menjadi halal kalau gitu? Ya itu, ya itu Apa? saya tidak tahu. Itu mungkin Nah, perubahan. itulah makanya aku bilang Itulah kajian-kajian campur seperti ini manusia. terlalu tinggi kita bahas bagi orang Kristen. Betul. Kalau Anda ingin belajar Islam tidak sampai ke sini, saya lebih paham. Orang Iya, belajar itu Islam itu kalau tidak sampai ke sini. itu campur Orang tangan belajar manusia. Islam itu membahas tentang akidah, tauhid. Sama kayak di negara Indonesia, hukum tidak boleh dirubah. Mana ada? Kok nggak ada? Yang betul, hukum tidak boleh dirubah. Udahlah, terserah kamu lah. Loh, kok Suka-suka saya Bang Juma. Nggak boleh gitu loh. Di agama Islam kenapa dirubah hukumnya? G30 SPKI nggak pernah lagi diputar filmnya. Dulu aturannya setiap September itu diputar. Sekarang dirubah nggak boleh diputar. Karena zamannya berbeda. Ya. Iya kan? Kan gitu. Aduh, sama lah itu yang kukatakan sekarang zamannya Nabi Muhammad. Bukan lagi zamannya Nabi Isa, bukan lagi zamannya Nabi Musa. Zaman sampai kiamat itu adalah zamannya Nabi Muhammad. Gitu loh, Bang. Itu nanti yang kedua kalinya kenapa Nabi Isa? Ya karena ada Kristen ingin diusir. Loh, tapi kan zamannya Muhammad kan Lah, harusnya kan justru zamannya Nabi Isa datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad menjadi makmum. Kenapa harus Nabi Isa datang? Kan ini kan zamannya Karena Muhammad. Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia gepeng kayak Anda. Iya, oke, masuk gepeng mau kayak mana pun. Ini kan zamannya Muhammad, Nabi Muhammad. Udah, kenapa harus Nabi Isa turun tangan? Justru ajaran Nabi Muhammad Ibaratnya mengatakan kayak gini tidak. loh, Bang Jima. Ibaratnya kayak kita di Indonesia, presiden, udah. Presiden itu ngatur. Ibaratnya kalau presiden itu kayak Muhammad, udah. Dia itu presiden itu ngatur Indonesia, ngatur Oke, wilayah. baik. Anda membawa Harus analogi ada itu. negara, Oke. negara Malaysia harus ngatur ke Indonesia. Oke. Nah, Anda membawa analogi itu. Pada masa Presiden Soeharto tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tiba-tiba pada masa Jokowi, sekelompok rakyat di Indonesia ini menganggap bahwa Soeharto itu adalah Tuhan. Sehingga mereka tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi. Siapa bilang yang bilang itu Soeharto? Akhir sama nanti muncul turun Soeharto mengatakan kepada kalian, ketika Jokowi mengatakan Soeharto bukan Tuhan, kalian yang tidak percaya Jokowi mengatakan, oh tidak, Soeharto itu Tuhan. Nah, datanglah nanti Soeharto untuk mengatakan kepada kalian yang menganggapnya Tuhan, saya bukan Tuhan loh, saya hanya presiden, itu pun hanya pada masaku aja. Itulah analoginya, paham? Oke, paham. Maka yang datang Soeharto untuk meluruskan fitnahan orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Begitulah Yesus datang untuk yang kedua kalinya
untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan kemudian. Kan Al-Quran datang tuh mengatakan apa? Nabi Isa datang hanya sebagai nabi rasul untuk Bani Israel. Itu kata Nabi, itu kata Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Tapi kalian tolak. Maka Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, wahai Kristen, bahwa aku hanyalah nabi, aku hanyalah rasul. Tapi karena kalian kemudian tidak mau percaya, maka enyahlah dari kami, enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Gitu maksudnya. Oke, berarti Yesus datang untuk membenarkan Ajaran Nabi Muhammad. ajaran Nabi Muhammad. Yes. Berarti Yesus itu Islam gitu. Yo pastilah. Oh. Ibrani 5 nomor 7 dia anak soleh, dia bukan anak Zamannya Kristen. si Yesus pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia sholat? Sembayang. Matius 26 nomor 59 39. Nah, Yesus sujud dalam beribadah lalu berdoa. iya, dia pernah nggak sholat? Kalau Yesus. Itu sholatnya Matius 26 nomor 39. Iya, oke, ini oke. Terus yang Islam yang dipersolatkan ini sampai sekarang itu sama nggak gerakannya, sama persis sama dengan Yesus? Gerakannya sama persis enggak? Nah itulah. Kalian di gereja sama persis enggak dengan sholatnya Yesus? Sama. Sujud. Kalau kau sujud di gereja, benjol jidatmu. Kau sujuti itu ada apa? Ada tempat sandaran kursi Meja, di ada depan. meja. Sandaran meja kursi depan. jemaat di depan, kau sujud turun ke jidatmu itu ketabok dengan Kita pantat jangan, kursi, benjol kita jangan jidatmu. ke situ. Tepuk Lu tangan kau lagi di gereja kau. gimana dong? Cara sembayangnya Yesus udah sama cara sembayangnya Islam sekarang itu beda apa enggak? Sama. Oh sama. Oh. Sembayang juga sama, sholatnya juga sama, Ya wudunya juga sembahyang sama, itulah gitu. sholat. Iya. Oh. Bagus. Nah sekarang kalau Kristen kemudian ke gereja minum anggur, menyanyi, joget-joget, salto-salto, tripping, sama nggak dengan cara ibadahnya Yesus? Itu bukan ibadah. Iya, lalu apa itu? Itu kenapa para Kristen minum anggur, minum roti? Karena Kok minum roti, makan roti. makan roti. Karena gini, pas di aku Mulai memang terguncang dia, terguncang. bukan terguncang, memang aku nggak bawa Alkitab, betul, memang nggak bawa Alkitab. Cuman ini di luar kepala ya, karena ini karena Wih. suatu kebetulan, betul. Mantap ini. Saingannya Ahisugi ini kalau gue. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus bilang itu inilah darahku, Ketawa pula dia. roti itu inilah dagingku. Wes mantap. Kan itu di ajarannya loh, di ajaran agama Kristen. Tapi kan saya kan tidak mempedulikan itu. Oh, jadi makanya kalian itu dalam sembahyang kalian minum anggur karena itu darahnya Yesus. Itu bukan sembahyang, itu bukan sembahyang. Apa dan? Itu adalah suatu kewajiban. Nah itulah Bahwasanya- maksudku. Di dalam gereja kalian minum anggur itu ibarat darahnya Yesus gitu. Itu 1/sekali tahun. Apa pula profesor sekali tahun maksudnya? Iya, sekali tahun Makanya itu, tadi saya tanya, kamu kelainan tahun berapa? Kalau aku udah masih muda nih aku sebenarnya. Kelainannya tahun berapa? Kelainan aneh lah. Malah sama anu. Tapi Bang Juma, di Nah, agama- satu-satunya agama yang minum darah Tuhannya itu adalah agama Kristen, betul? betul. Nah, yang kau tanya tadi agama satanik itu apa? Yang minum darah apa? Mereka itu Minum darah apa? iya. Darah anak bayi di blender.
Darah anak bayi, mereka ajaran Satan. Nah sekarang kamu itu darah anak Tuhan. Nah, Itu loh. Kami bukan meminumnya loh. loh, tadi kau katakan inilah darahku. Kan Yesus bilang itu, inilah. Iya makanya kalian identikkan anggur itu dengan darahnya Yesus, betul? Kan Yesus bilang itu. Ya iya betul. Ah. Ya, makanya kalian minum darahnya kan? Beda sama satanik. Satanik bukan. Kenapa ada Ya samanya itu, sama. Sama loh Bang. Belum lagi Tuhan kalian sembeli. Nah, Tuhan kalian gantung di pohon. Apa itu ajaran apa itu, Bang? Kami tidak menggantungkan Tuhan. Loh, lalu yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu kan Tuhanmu. Namanya Yesus. Itu Mati terkutuk di atas pohon. Itulah Tuhanmu. Nah itulah makanya aku bilang kamu itu ajaran setan. Terus kenapa lu coba diajaran agama satanik? Udah agama Islam itu udah tidak lengkap. Mereka tidak menyerang agama Islam karena tidak lengkap datanya. Mati meja. Intinya satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Agama satanik loh. Ya Agama itu satanik itu yang aku pertama. bilang tadi, agama setanik itu namanya. Tuhannya namakan balala kablamat. Yang datang yang pas di zamannya si Yesus, yang datang itu Lucifer atau setan atau Beelzebub. Tidak, satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Kristen tidak memakan darah Tuhan. Tuhan Loh. yang menyuruh. Yesus yang menyuruh. Apa kata Tuhannya Kristen? Inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti satu-satunya agama yang makan Tuhannya kamu Kristen. Kamu setan. Tuhan kok dimakan? Aku mikrofonku dimatikan terus. Kardoba. Bisa jadi apa ini? Benar nggak kalau di Kristen itu ada simbol makan Tuhan? Benar nggak? Tidak ada. Ya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu makan Tuhan rupanya itu. Iya. Kamu pikir di dalam Kristen Yesus itu kapal laut? Tidak. Yesus itu adalah Tuhan dalam iman Kristen. Dan Yesus inilah yang dimakan oleh Kristen. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya sendiri ya agamamu. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Kenapa larinya ke situ? Jangan ke Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Yang kau tuhankan ini namanya Yesus. Oke, Inilah darahku. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Inilah dagingku. Makanlah. Lawa. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya dan minum darah Tuhannya agama Kristen. Apanya yang cocok untuk disebut agama Kristen ini? Kira-kira kumpulan apa ini? Kumpulan kanibal? Vampir? Zombie? Lintah? Mau dibilang kumpulan Serigala? Pemakan daging? kumpulan serigala. Lintah penghisap darah? Atau apa cocok jadi Kristen ini? Umat lintah? Umat serigala? Itu bodoh amat. Yang penting Kristen itu udah makan Tuhan. Ajaran Injil. Makan Tuhan. Kristen adalah agama pemakan Tuhan. Betul? Kristen tidak memakan Tuhan. Loh, Kristen itu inilah dagingku. Makanlah. Inilah darahku. Isaplah, minumlah. dia kan betul. Kami kan mengikuti ajaran dia. Ya iya, betul. Makanya kalian makan daging Yesus, minum darah Yesus. Betul? Kayak gini lah coba intinya udah. Aku orang tua, aku punya anak, udah. Terus aku Sebagai orang tua kamu suruh anakmu makan dagingmu. Ya jadi kanibal lah anakmu itu. Enggak logika. Itu menyuruh. Itu tugas. Itu menyuruh. Iya. Maka anaknya ketika makan dagingnya bapaknya itu tugasnya, betul? Iya, itulah tugasnya, bukan memakan. Iya. Berarti Kristen yang makan dagingnya Tuhannya dan minum darah Tuhannya itu adalah Kristen yang taat, betul?
Betul. Nah, makanya ngapain kau tadi menyangkal? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang makan Tuhannya hanyalah agama Kristen. Itu loh. Aku garis besarkan itu. Kristen bukan memakan Tuhan. Loh, Dan itu mengikuti ajarannya. Kristen taat itu. iya itu dia makanya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Kristen taat tidak? Contoh, kalau dibilang Yesus inilah darahku, inilah dagingku, roti dan anggur. Contohnya, berarti itu benar-benar daging. Apa bukan atau suatu roh atau Apa? Apa? kayak suatu ilmu sebenarnya kayak apa kalau di Kristen itu ya, kayak dibilang Iya, agama satanik kan yang kamu bahas? bukan Agama satanik itu adalah agama setan yang makan Tuhannya. Nah, satu-satunya agama yang mempraktekkan makan Tuhan hanya di Kristen. Betul atau tidak? Bang Juma, jangan samakan agama satanik sama Kristen. Loh, agama satanik itu pengisap darah, Pengisap pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Berarti agama setan itu ya sama identik dengan agama Anda. Satu-satunya agama yang mengisap dan meminum darah Tuhannya hanya Kristen. Terus kenapa coba si agama satanik udah membangkang terus ajarannya? Kenapa coba? Lah, cobalah lihat Kristen ini. Pasti membangkang semua ajaran Yesus. Iya kan? Ketika kemudian, dengar. Ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Orang-orang Yahudi waspada kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Ketika kemudian ada makhluk datang, akulah Yesus yang kau aniaya. Terus kenapa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa coba Yesus bilang Orang Kristen taat enggak terhadap penyesat yang datang ngaku Yesus? akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa dia bilang gitu? Loh, gimana ceritanya? Yesus melarang untuk percaya kepada makhluk halus yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ketika ada makhluk di padang gurun datang mengaku, akulah Yesus Oke, dia ngaku-ngaku sebagai yang kau aniaya. Kenapa Percaya disalib? nggak orang Dia Kristen? ngaku-ngaku. Percaya kepada makhluk halus itu. Dia ngaku-ngaku Makanya sebagai Kristen Kristus. minum darah, makan Dia ngaku-ngaku daging. sebagai Yesus. Kenapa harus Tetapi disalib? orang Yahudi ketika Paulus datang mengajarkan, aku ketemu dengan Tuhan lo, ngaku Yesus lo di padang gurun. Yahudi menampar mukanya Yesus, teblak, pembohong. Makanya Yahudi tidak percaya kepada Tuhan yang makhluk yang datang kepada Paulus itu. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen sampai hari ini, gitu loh. Yesus itu berhadapan sama siapa coba? Hah? Yesus di padang gurun itu berhadapan sama siapa coba? Berhadapan dengan Paulus. Paulus apa? Iya dong. Yesus palsu itu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Salah. Cahayu. Tidak boleh lah. Kita sebagai manusia. Tujuan kita cuma satu. Mati. Anda kan bertanya, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. Akulah Yesus Berapa tadi? yang kau aniaya. Cahayu, pergilah, aku akan menunjukkan kepada siapa engkau akan pergi. Itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus itu. Tidak pernah Yesus memanggil Paulus pengikutnya dengan panggilan Cahayu, nggak pernah. Dimakan sama makhluk halus. Bertanya tentang
agama satanik. Ya, aku jelaskanlah. Jangan Anda melihat agama satanik. Agama satanik jangan Anda lihat dari luar, dari agama Anda. Agama Anda lah itu. Harusnya juga kan Bang Juma harus bisa mengontrol atur. Makan Tuhannya, minum darah Tuhannya. Nah, itu agama apa itu yang kayak gitu-gitu? Benar kan? Topik kan kehidupan gitu, supaya nggak lari kemana-mana. Yang kedua kan Bang Juma juga bisa menilai atau orang yang beda sosial memiliki kualitas pengetahuan. Bang, kalau naik ke sini jangan baca mantra apa. Ngobrol baik-baik kita. Kok baca mantra gini apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh bertanya? Boleh bertanya Bang Juma? Ya, boleh. Iya. Ya, salam kenal dulu sebelumnya. Ya, saudara. Saya Raja Lon. Ya, silakan Ya, saudara makasih, Raja. Iya, terima kasih sebelumnya buat admin yang udah ngizinkan untuk bergabung. Ya, dari sekte mana saudara? Saya Kristen. Oh, makan daging Yesus juga? Tidak. Bukan Kristen dong? Kita mulai membahas sesuatu hal yang lebih berbobot aja gitu, biar enak sharingnya. Nah, Loh, bukannya itu ada dalam agama Anda? Berdiskusi dengan orang yang mungkin kurang tepat ataupun kurang pemahaman tentang Alkitab sehingga Oke. ketika Anda Baik. ya jadi buyar kan. Siap. Saya ada pertanyaan seperti ini, tapi kalau boleh dijawab dengan jelas sih lebih bagus supaya ini enak sharingnya. Ya. Terus yang saya mau kita nggak usah bercanda, tapi kita harus fokus kepada satu pertanyaan itu aja gitu, biar kelar. Oke. Tergantung kualitas. Silakan. Ya, saya pernah dengar, tapi tidak pernah baca ya. Mungkin kalau terjemahan, kalau researching di Google pasti bisa dapat. Ya. Di Quran sendiri kan ada tiga kitab yang diturunkan. Kalau menurut orang Muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya mungkin ya. Ya. Itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Zabur. Ya. Seperti yang saya ketahui dan pernah sharing dan tanyakan langsung kepada teman-teman yang Muslim, dan itu dibenarkan. Dan itu dibenarkan harus beriman kepada ketiga kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi sebelumnya, benar tidak? Yes. Ya, jika demikian, kenapa teman-teman kita, misalnya teman-teman dari kalangannya Bang Juma sendiri, tidak meyakini atau tidak mempercayai Injil sebagai kitab yang diwahyukan, tetapi semakin hari semakin kesini makin banyak ada kayak dicela atau dihina gitu. Di mana kualitas daripada Quran sendiri yang menjelaskan itu untuk harus diimani. Seperti itu kira-kira, boleh dijawab, Bang? Terima kasih. Iya. Baik. Jadi di Islam itu, Bung, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab,
Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Padahal engkau mengetahui. Maksudnya, ketika Nabi Musa menerima Torah Nabi Musa ini kemudian tidak dilestarikan dengan diamalkan dan diajarkan, tetapi justru mereka merubah-rubahnya. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Makanya kalau Al-Quran Anda ragukan untuk menerimanya, apa yang dikatakan Al-Quran itu Anda ragukan kemudian, coba Anda telaah lagi, dari mana asalnya perjanjian lama dan dari mana asalnya perjanjian baru. Itu pasti bukan Torah dan itu sudah pasti bukan Injil. Coba Anda pikirkan itu. Apakah perjanjian lama itu Torah? Bukan. Apakah perjanjian baru itu adalah Injil? Juga bukan. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi, orang terdahulu, merubah-rubah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kami beriman kepada kitab saudara. Tidak mungkin. Yang adalah perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu bukan firman Tuhan itu. Demikian. Jadi kitab Injil yang seperti apa, atau Alkitab atau Taurat seperti apa yang menurut Anda atau menurut akidah Anda sendiri yang bisa Anda imani atau bisa Anda terima atau Anda percayai gitu? Yang kami imani itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kitab itu adalah milik Nabi Musa dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, kami bukan kaumnya Nabi Musa. Kami hanya beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Maha Tinggi pernah mewahyukan ketetapan hukum kepada Bani Israel, dan ketetapan hukum itu disebut dengan hukum Torah. Begitu juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kitab-kitab mereka ini masih ada? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka datang kepada kaum pembangkang. Mereka tidak pernah menerima kemudian ajaran itu mutlak. Mereka jaga, mereka lestarikan. Enggak. Makanya dalam Ulangan 34, Musa sendiri mengatakan, engkau adalah bangsa tegar tengkuk, sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Begitu juga ketika Yesus datang. Matius 23 nomor 2 nomor 3 dikatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi duduk di kursi Musa, tapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak lagi mendudukkan hukum Taurat itu sebagai panutan atau panduan di dalam beragama gitu. Oh begitu ya Bang. Iya. Jadi karena kebetulan saya adalah mahasiswa teologi dan saya paham tentang bagaimana latar belakang beberapa latar belakang terbentuknya perjanjian baru kemudian perjanjian lama. Jika merujuk seperti pemahaman Abang sendiri, saya kurang yakin ya apakah sejauh apa pengetahuan Abang tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi saya khawatir Abang hanya seperti kayak mengeneralisir, seperti menggabungkan jadi satu cerita, mengambil satu ayat, histori seperti itu. Seperti yang kayak dibilang Abang Juma tadi tentang Nabi Musa, bagaimana ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Seperti itu. Dan kalau saya mau bertanya, apakah Abang Juma tahu kitab apa saja di dalam perjanjian baru atau di perjanjian lama yang menyatakan Injil dan kitab para nabi, atau sama seperti di Quran ada riwayat, ada surah, seperti itu kira-kira? Abang begini aja deh, gini. Anda kan seorang mahasiswa teologi, ya, yang kelak dicetak untuk membodoh-bodohi jemaat. Sekarang begini, saya tanya kepada saudara, kitab Matius ini ditulis kapan? Kita juga belajar Islamologi, Bang. Jadi ya memang kan kalian dibikin untuk dicetak jadi penipu. Sekarang begini, kitab Matius ini itu dituliskan kapan? Coba saya tanya dulu. Setelah kedatangan Yesus ke dunia. Setelah kedatangan Yesus. Maksudnya apa ini? Bahasa apa ini? Setelah Yesus dilahirkan.
Enggak, Matius ini ditulis kapan? Nah, ini aja sudah error kan? Nah, ini. Anda memang sekolah teologi namanya. Kitab Matius ini kapan dituliskan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau berbicara mengenai kapan, berarti berbicara mengenai tahun, waktu, tanggal, bulan. Kalau menurut sejarahnya Bang Juma, kurang tahu ya, tapi bagaimana ceritanya? Injil sendiri, iya, masih saya dapat ini. Penulisan Injil sendiri kan memang didasarkan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, itu cara penipuan itu. Yang Anda harus pahami adalah ketika Yesus datang ke dunia, datang ke tengah-tengah muridnya Bani Israel, tidak ada satupun orang bernama Matius yang menulis buku. Catat itu. Berarti Anda diajari menjadi STT nanti, sekolah tipu-tipu, sarjana tipu-tipu nantinya. Tidak ada satupun manusia yang menulis buku pada saat Yesus melakukan penginjilan. Anda paham tidak itu? Dasarnya? Ya, dasarnya memang tak ada. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa pada masa Yesus memerintahkan muridnya menulis buku. Ada enggak? Sekarang aku tanya balik sama Aku tanya balik. Pertanyaan sederhana loh. Pada calon sarjana tipu-tipu, ada tidak murid Yesus yang menulis kitab pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel? Ada enggak? Kusiksa kau ini. Kan diriwayatkan. Apa katamu? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Lalu apa dasarnya Matius itu dicetak? Kalau tidak ada yang menulis, apa dasarnya kemudian tulisan-tulisan dalam buku Matius itu disusun? Karena Matius sendiri yang menulis. Injil Matius sendiri yang menulis. Dia sendiri yang bersama-sama dengan Yesus. Ah, seperti itu. Hilang suara Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya, sabar dulu, signal Gurunda itu cukup kental. Ntar naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi mengatakan Matius ditulis oleh Matius. Iya. Coba Anda perhatikan Matius 9 ayat 9, Bang. Matius Ketika 9. Yesus, ya Matius 9 ayat 9, Bang. Oke. Nah, baca Bang. Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang, coba baca yang keras Bang. Benar nggak itu tulisan Matius? Ayat 9. Ya. Di situ setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, itu tulisan Matius gitu Bang. Ini kan dia menceritakan. Jadi Matius cerita tentang Matius. Iya, dia menceritakan logisnya di mana, Bang? Perjalanan dia bersama dengan Yesus. Matius bercerita tentang Matius. Histori perjalanan dia bersama Yesus. Mungkinkah Matius di situ menggunakan Matius orang yang bersama-sama dengan Yesus, kan seperti itu kira-kira. Apakah Matius menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya? Coba diperhatikan tuh. Maksudnya sederhana coba. Nah, di sini kan dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Jadi Matius itu menyebut dirinya Nya gitu. Nya ini kata ganti milih untuk orang keberapa Bang? Orang pertama tunggal atau orang ketiga? Kalau merujuk ke Injil Matius sendiri, ini kan berbicara tentang histori itu ya cerita ya. Cerita. Jadi Matius itu menyebut dirinya Nya gitu. Misalnya Anda ditanya sama istri Anda, misalnya punya istri, Pak ini HP siapa? HP-nya, padahal itu HP-mu.
HP-nya atau HP-ku yang betul, Bang? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Nah, nya itu kata ganti milik untuk orang keberapa, Bang? Ini kan Anda berkata mahasiswa loh. kepada si Matius sendiri. Itu Matius sendiri terus menyebut dirinya nya gitu. Iya. Dia menceritakan kembali. Astagfirullahaladzim. Kalau dia menceritakan kembali, seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadaku, hei Matius berdiri, hei Matius ikutlah aku, maka berdirilah aku mengikuti dia. Kalau menceritakan kembali, tidak menggunakan katanya. Ini mahasiswa loh. Akhir Jumat lanjut, akhir Jumat. Ini konsepnya ya. Kalau misalnya kita ingin menceritakan, menghistorikan kembali perjalanan kita kepada Yesus, itu dalam teks konteks aslinya yang terjemahkan seperti itu ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, coba sebutkan sama saya kodek tertua itu kodek apa? Ditulis tahun berapa? Kodek Anda paham tertua. enggak? Iya. Tahun berapa, apa nama kodeknya, tahun berapa ditulis? Ayo, mahasiswa loh. Saya nggak mahasiswa teologi saya. Kalau untuk masalah tentang kodek-kodek saya nggak paham ya. Aduh. Kita Percuma berbicara ada tentang sekolah lebih teologi, sederhana Bang. saja. Kalau soal kodek aja nggak ngerti, percuma ada sekolah teologi. Padahal ini paling dasar ini. Masalah mengenai apa? Jangan-jangan Anda autograf pun nggak ngerti, Bang. Anda tahu autograf apa, Bang? Saya hanya mempelajari tentang udah. jurusan saya kan. Kalau autograf aja nggak ngerti terus mau dialog Pendidikan agama apa Kristen, ini? bukan Silakan teologi. Bang Juma. Oh ini parah ini Bang Juma. Ini makanan Anda ini Bang Juma. Iya, halo. Tunggu sebentar, mungkin masih jaringan itu Guru semua. Sekelas mahasiswa teologi, Bos. Soal Iya kan, kekristenan kalau nggak masuk teologi kan ada jurusannya juga. Iya, namanya sekolah Kalau teologi itu masuk mempelajari masalah tentang kitab. bagaimana latar belakang. Iya, Anda kan Saya kan belajar tentang pendidikan kekristenan, agama. Bang. Berbicara tentang kekristenan, masuk mengenai kitab suci nggak dibahas di situ sejarahnya bagaimana? Masuk nggak dibahas? Belajar Islamologi, masalah kristologinya aja kacau balau. Gimana ini? Aduh, bikin malu pendeta apa? Dosenmu aja ini. Autografa nggak ngerti, kodek nggak ngerti. Terus Anda mau ngomong soal apa di sini? Di sini bukan orang-orang sembarangan, Bang. Aduh, parah ini orang. Bang Sidik mau melayani, silakan Bang. Kalau ini saya udah nggak mau melayani, Bang. Nggak ada ilmunya, nggak ngerti apa-apa dia, Bang. Iya, itu kodeks Sinaiticus itu abad keempat, Bung. Terjemahkan dalam bahasa Sebutkan pula tuh Bang Sidik. Nah, makanya belajar bagaimana Anda belajar Islamologi, sebenarnya Anda nggak tahu Bibelmu itu abad keberapa gitu. Tapi kalau yang saya pelajari tentang Islamologi, tentang bagaimana lebih cenderung ke lintas budaya saja, Bang. Jadi bukan sampai hanya tidak belajar Anda sampai tadi ke berkata detail Matius tentang menulis